Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita ketemu lagi. Eh, kita lanjutkan materi kita di manajemen pembenihan ikan ini sendiri. Kita akan membahas tentang analisis kualitas air khusus untuk pembenihan. Nah, secara fundamental di dalam manajemen pembenihan ikan khususnya kemudian menekankan bahwasanya kualitas air ini kan merupakan determinan utama di dalam keberhasilan produksi benih. Nah, kita tahu pada fase awal kehidupan ikan yang meliputi kemudian telur, larva hingga benih, organisme ini berada dalam kondisi fisiologi yang kemudian belum stabil dan sistem organ yang belum berkembang sempurna. Oleh karena itu, dia sangat rentan terhadap fluktuasi lingkungan. Nah, di dalam konteks ini, maka kualitas air itu tidak hanya berfungsi sebagai media di mana ikan itu hidup, tetapi juga sebagai faktor pengendali langsung terhadap proses fisiologi. Nah, proses fisiologi ini ada macam-macam, diantaranya adalah pernapasan atau respirasi, kemudian pengaturan cairan dalam tubuh atau osmoregulasi, ada juga proses metabolisme tubuh, serta sistem imun atau daya tahan tubuh. Nah, ketika kualitas air itu tidak sesuai, meskipun itu dalam skala kecil, itu akan memicu stres fisiologi yang akhirnya akan berdampak pada penurunan nafsu makan. Nah, ketika nafsu makan itu turun, maka pertumbuhan tidak optimal. Jadi pertumbuhan itu akan mengalami gangguan. Nah, pada akhirnya akan terjadi kematian yang massal. Sehingga analisis kualitas air ini menjadi bagian yang sangat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem manajemen hatchery yang kemudian berbasis kontrol lingkungan. Nah, secara umum, tujuan analisis kualitas air dalam pembenihan ikan ini tidak hanya bersifat monitoring semata, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial yang sifatnya preventif dan korektif. Nah, preventif itu mencegah, korektif itu kita mengevaluasi ada yang keliru atau tidak. Nah, dengan kita mengetahui kondisi media pemeliharaan memungkinkan kita sebagai pengelola daripada hatchery itu kita memastikan bahwasanya parameter lingkungan itu berada dalam kisaran optimum bagi perkembangan larva. Pencegahan stres dan kematian larva itu biasanya berkaitan erat dengan kemampuan menjaga stabilitas parameter kritis. Parameter kritis kualitas air ini diantaranya adalah oksigen terlarut, dissolved oksigen, dan juga konsentrasi amonia. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, selain itu penting juga mengoptimalisasikan pertumbuhan dan juga tingkat kelangsungan hidup. Itu sangat dipengaruhi oleh efisiensi pada pemanfaatan energi. Nah, ketika efisiensi pemanfaatan energi ini bisa terjadi kalau kondisi lingkungannya ideal. Nah, itu ya. Begitupun tujuan yang keempat itu adalah mengendalikan penyakit. Nah, pengendalian penyakit ini keterkaitannya adalah langsung dengan kualitas air, karena ketika lingkungan buruk itu akan mempercepat proliferasi daripada patogen yang oportunistik. Nah, ketika patogen sudah sudah siap, maka akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi teman-teman kan sudah mendapatkan mata kuliah parasita dan penyakit ikan. Nah, itu kan ada tiga kutub yang saling berkaitan, penyakit lingkungan,
genetik dan juga penyakit. Nah, itu penyakit itu selalu ada. Nah, penyakit itu selalu ada patogen ini. Nah, ketika kondisi tidak sesuai di ikannya atau di airnya, maka penyakitnya akan muncul. Kalau ikannya sehat, kualitas airnya bagus, maka penyakit ini tidak akan muncul, patogen ini. Jadi itu. Nah, sehingga dari kita melihat keempat tujuan ini, maka secara umum analisis kualitas air dalam pembenihan ikan itu berfungsi sebagai instrumen penting dalam pendekatan manajemen yang kemudian berbasis pada ekosistem mikro. Nah, kalau kita melihat yang di sebelahnya terkait dengan konsep dasar kualitas air, ini menegaskan bahwasanya kualitas air itu sebagai hasil interaksi kompleks antara parameter fisika, kimia, dan biologi yang kemudian secara simultan mempengaruhi kehidupan organisme akuatik. Nah, kalau di fisika, parameter fisika kita tahu ada suhu, ada kecerahan, ada total suspended solid (TSS) ya. Kemudian yang itu ada juga bau dan warna, dan itu berperan dalam menentukan kondisi habitat secara langsung, terutama akibat kenyamanan dan juga efisiensi proses biologis. Nah, kita ambil contoh suhu ini kan pengaruhnya kepada laju metabolisme tubuh dan juga kelarutan daripada gas di perairan. Nah, kekeruhan ini kekeruhan kita bisa dapat lihat dari kecerahan dan juga TSS. Nah, kekeruhan ini dia dapat menghambat cahaya itu masuk ke dalam, penetrasi cahaya itu masuk ke dalam itu dia berada pada kecerahan itu akan menghambat penetrasi cahaya itu masuk ke dalam perairan, karena cahaya itu akan berhubungan dengan cahaya itu dibutuhkan dalam proses fotosintesis fitoplankton. Jadi ketika keruh dan segala macam, berarti produksi fitoplanktonnya itu terhambat. Nah, itu contoh. Sedangkan pada parameter kimia itu dia mencerminkan komposisi zat terlarut dalam air yang implikasinya itu langsung terhadap kesehatan ikan. Nah, seperti misalkan senyawa nitrogen itu di dalam perairan kita bisa terbagi dalam 3, yaitu amonia, nitrit, dan nitrat. Nah, amonia ini senyawa nitrogen ini, apakah itu amonia, nitrit, dan nitrat, itu ketika dalam konsentrasi tertentu itu dia sifatnya menjadi racun. Jadi ini yang kemudian harus kita kendalikan. Begitupun pada parameter biologi. Parameter biologi itu dia mencakup keberadaan organisme hidup, diantaranya plankton dan juga mikroorganisme yang kemudian sifatnya dapat menguntungkan maupun juga dapat merugikan. Nah, seperti fitoplankton. Fitoplankton ini dia kan kita tahu sebagai produsen primer. Ya, produsen primer, dan juga dia menyuplai oksigen, penyedia oksigen. Jadi larva makan fitoplankton, tapi ketika terjadi proses fotosintesis juga dia menghasilkan oksigen. Tetapi kalau fitoplanktonnya itu ya, begitupun juga dengan bakteri patogen. Nah, bakteri patogen ini dapat menjadi agen daripada munculnya penyakit. Nah, kita tahu komponen dasar daripada kualitas air pada itu parameter fisika, kimia, dan biologi. Nah, keterkaitan ketiganya ini menunjukkan bahwasanya kualitas air itu sifatnya dinamis dan juga saling mempengaruhi.
satu sama lain dalam satu sistem yang kompleks. Nah, ketika terjadi perubahan pada salah satu parameter dapat memicu perubahan pada parameter lainnya, sehingga analisis kualitas air ini harus dilakukan secara holistik dan juga secara berkelanjutan. Nah, jadi dilakukan secara menyeluruh dan itu terus berlanjut, kontinu. Sehingga biasanya kalau ditambah-tambah intensif yang besar itu kan data kualitas airnya kan ada data harian itu ada pagi, ada siang, ada sore, kadang-kadang ada malam juga ada diambil, dan itu tiap hari ada terus. Nah, dia karena nanti tidak akan dianalisis ketika terjadi perubahan itu kenapa ikan kurang makan, ternyata dilihat dari kualitas airnya itu ternyata ada perubahan sekian, oh ini jadi di sana. Kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, parameter fisika seperti tadi yang kita sebutkan. Parameter fisika ini terutama suhu ya, ini adalah faktor lingkungan yang sangat krusial karena secara langsung dia mempengaruhi laju metabolisme ikan dan juga dinamika kelarutan oksigen di dalam air. Jadi ketika dia berada pada kisaran optimal, kalau untuk ikan itu di tropis itu antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Nah, proses fisiologis seperti apa? Proses fisiologis tadi seperti pernapasan atau respirasi, pencernaan, kemudian perkembangan embrio itu akan berlangsung secara efisien. Nah, ketika suhu itu mengalami penurunan atau terlalu rendah, itu metabolisme akan terhambat, akan lambat jalannya metabolisme. Ketika metabolisme lambat, maka aktivitas makanan dan pertumbuhan juga akan menjadi lambat juga. Sebaliknya kalau suhu itu terlalu tinggi, terlalu tinggi di atas 30, maka dapat meningkatkan laju metabolisme yang berlebihan. Implikasinya apa kalau metabolisme itu berlebihan? Implikasinya adalah meningkatnya kebutuhan oksigen. Nah, karena meningkatnya kebutuhan terhadap oksigen, maka ini akan menjadi berbahaya karena pada saat yang sama kelarutan oksigen di dalam air itu justru mengalami penurunan ketika suhu itu di atas 30. Jadi suhu di atas 30 derajat, oksigennya menurun, tetapi laju metabolisme tubuh itu meningkat. Nah, laju metabolisme tubuh meningkat itu butuh oksigen, padahal kondisi oksigennya lagi turun. Ya, makanya ini menjadi titik kritis. Sehingga bagaimanapun kita mengelola ini supaya suhu itu tetap berada di kisaran yang stabil di antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Sebaliknya, yang terjadi pada turbidity ataupun kecerahan. Nah, ini adalah indikator yang mencerminkan tentang jumlah partikel tersuspensi di dalam air. Apakah itu berupa plankton ataupun bahan organik maupun bahan anorganik. Nah, kecerahan ini dapat kita ukur biasanya kita pakai CCDs. Ya, CCDs ini kita gunakan untuk sampai kedalaman berapa warna hitam dan putih itu masih bisa kita lihat. Ya. Nah, di dalam konteks pemijahan ikan, keseimbangan kekeruhan itu sangat penting. Nah, kenapa? Karena ketika airnya ini terlalu keruh, maka dia akan mengganggu sistem pernapasan ikan. Terutama karena partikel-partikel halus itu dapat menutupi insang daripada ikan. Dan ketika insang itu tertutup, maka difusi oksigen. Nah, difusi oksigen itu akan mengalami gangguan. Nah, selain itu, penetrasi cahaya yang rendah karena kekeruhan yang tinggi itu akan mengganggu aktivitas fotosintesis fitoplankton.
Bagaimana kalau airnya terlalu jernih? Nah, itu kalau airnya keruh ya. Nah, tapi bagaimana kalau airnya terlalu jernih? Nah, kalau airnya terlalu jernih itu menggambarkan rendahnya kepadatan plankton. Jadi planktonnya itu tidak banyak, rendah. Berarti apa? Berarti ketersediaan makanan alami bagi larva itu terbatas. Nah, sehingga terlalu jernih salah, terlalu jernih kurang bagus, terlalu keruh juga kurang bagus. Oleh karena itu, maka tingkat kecerahan itu yang moderat itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan antara kualitas air dan juga ketersediaan nutrisi alami untuk larva ikan. Hal yang sama juga berlaku pada total suspended solid atau TSS. Nah, TSS ini parameter yang kemudian mendeskripsikan tentang konsentrasi partikel padat yang kemudian tersuspensi di dalam kolom air. Nah, partikel-partikel padat itu dari mana asalnya? Partikel-partikel padat ini itu dapat berupa sisa pakan, terus feses, ya feses kotoran ikan, terus kemudian partikel-partikel lumpur. Nah, TSS ini kalau nilainya terlalu tinggi itu dapat menyebabkan penurunan kualitas air melalui peningkatan kekeruhan. Jadi kalau dia terlalu tinggi maka kualitas air turun karena terlalu keruh. Nah, kalau kita lihat dari aspek ekologi maka nilai TSS yang tinggi itu berpotensi meningkatkan aktivitas mikroorganisme heterotrof yang kemudian karena aktivitas mikroorganisme heterotrof ini meningkat, maka dia akan membutuhkan konsumsi oksigen yang tinggi selama proses dekomposisi. Nah, padahal ikan itu butuh oksigen untuk kebutuhan hidupnya. Nah, ketika ini terjadi, maka ketersediaan oksigen di dalam air untuk kebutuhan ikan itu mengalami penurunan. Kondisi ini yang kita kenal dengan namanya kondisi keterbatasan oksigen atau kekurangan oksigen yang kita sebut dengan hipoksia. Nah, di dalam sistem pemijahan, kadar TSS ini yang rendah itu dianjurkan, ya TSS-nya harus rendah, itu sangat dianjurkan karena kondisi air yang bersih dan juga yang stabil itu sangat mendukung perkembangan embrio serta dapat menghasilkan tingkat kelangsungan hidup yang cukup tinggi. Nah itu ya untuk nilai-nilainya teman-teman bisa lihat di tabel itu, kisaran suhu air dan dampaknya, begitupun kecerahan. Nah, kita lihat ke parameter biologi. Pada parameter biologi itu memainkan peran di dalam menciptakan ekosistem yang kemudian yang seimbang. Plankton misalkan. Plankton ini kan terdiri dari dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Nah, fitoplankton dan zooplankton ini sebagai komponen utama dalam rantai makanan di dalam air. Ya, fitoplankton tugasnya sebagai produsen primer, dia menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Sekaligus fitoplankton ini menjadi sumber energi dasar di dalam ekosistem. Nah, dengan adanya fitoplankton di dalam perairan, maka kontribusinya terhadap stabilitas kualitas air. Karena apa? Karena fitoplankton ini dia menyerap nutrien seperti nitrogen dan fosfor untuk proses tumbuh dan berkembangnya. Nah, di sisi lain ada zooplankton. Zooplankton ini dia perannya sebagai pakan alami utama bagi larva ikan karena ukurannya yang sesuai dengan bukaan mulut ikan dan juga kandungan nutrisinya yang tinggi, terutama kandungan protein dan juga asam lemak esensial. Nah, asam lemak esensial kan ada 3 secara itu, ada namanya
DHA, ada namanya EPA, dan juga ada namanya ARA. Jadi keseimbangan antara fitoplankton dan juga zooplankton ini menjadi indikator penting dalam keberhasilan pemeliharaan larva. Nah, itu. Nah, mikroorganisme di dalam air, khususnya bakteri. Nah, yang kedua ya, yang berikutnya ya, dari parameter biologi, yaitu mikroorganisme. Nah, khususnya bakteri ini dia perannya ganda, double peran dia. Dia bisa menguntungkan, dia juga bisa merugikan. Kita ambil contoh bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi contohnya apa ya? Contohnya Nitrosomonas, ada Nitrobacter. Nah, dia berperan dalam siklus nitrogen dengan melakukan oksidasi amonia yang bersifat toksis. Amonia kan sifatnya racun, maka dia akan dirubah bentuknya menjadi nitrit. Kemudian setelah jadi nitrit akan berubah lagi menjadi nitrat. Yang karena nitrat ini kandungan dia lebih tidak beracun, lebih aman bagi ikan. Nah, proses ini penting. Proses ini, siklus nitrogen itu menjadi penting dalam menjaga kualitas air, terutama pada sistem budidaya yang intensif dengan padat tebar yang tinggi. Nah, tetapi dia juga bisa menjadi merugikan bakteri patogen ini. Dia bisa merugikan. Contohnya apa? Contohnya pada Aeromonas, Vibrio, dan juga Pseudomonas. Nah, ketiga ini, Aeromonas, Vibrio, maupun Pseudomonas ini, dia dapat menyebabkan penyakit serius pada ikan, termasuk infeksi sistematik dan juga kerusakan jaringan. Karena disebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk, yang ditandai salah satunya adalah dengan tingginya bahan organik dan juga fluktuasi parameter fisika. Nah, ini biasanya, umumnya dia ini menjadi pemicu proliferasi daripada bakteri patogen. Jadi interaksi antara parameter fisika dan juga parameter biologi ini, fisik dan biologi air ini dia membentuk satu sistem yang kompleks, namun kemudian itu saling bergantung. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas air yang optimal dalam pemijahan ikan itu memerlukan pendekatan yang holistik, di mana suhu, kecerahan, maupun TSS, serta keseimbangan komunitas plankton dan juga mikroorganisme itu harus kita jaga dalam kondisi yang stabil. Kalau salah satu parameternya menjadi tidak seimbang, maka akan memicu efek domino yang berdampak negatif terhadap parameter lainnya, yang akhirnya akan menyebabkan keberhasilan reproduksi keberhasilan reproduksi dan juga produksi benih itu akan mengalami gangguan. Itu. Nah, kita lihat juga terkait dengan parameter kimia. Nah, parameter kimia ini dia sangat menentukan keberhasilan proses pemijahan ikan, terutama pada fase-fase yang sensitif seperti fase embrio dan juga fase larva. Nah, peran daripada parameter kimia air ini menjaga keseimbangan fisiologis organisme akuatik serta mengontrol berbagai reaksi biokimia di dalam sistem perairan. Nah, untuk pembenihan, maka stabilitas parameter kimia itu sebagai faktor pembatas atau limiting factor yang secara langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan penetasan telur, pertumbuhan awal larva, dan juga kelangsungan hidup larva. Oksigen telarut ini parameter paling kritis
dalam sistem perairan karena fungsinya adalah sebagai sumber utama pernapasan. Nah, atau sumber utama respirasi aerobik bagi ikan. Nah, DO ini juga berperan dalam proses oksidasi bahan organik oleh mikroorganisme sehingga membantu menjaga kebersihan lingkungan air. Nah, ketika pada fase larva, kebutuhan oksigen itu relatif tinggi karena laju metabolisme itu kan cepat. Sehingga kisaran optimal DO umumnya itu kalau kita lihat standar-standar kualitas air untuk pertumbuhan ikan dan udang itu biasanya di atas lebih kecil sama dengan 5 mg per liter. Jadi harus di atas 5, paling kecil 5, kalau bisa di atasnya 5. Nah, kadar DO atau kadar oksigen terlarut ini ketika dia mengalami penurunan, maka ikan itu akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi. Nah, hipoksia ini biasanya ditandai dengan peningkatan frekuensi pernapasan. Ikan tuh sering mangap. Naik ke permukaan, ya naik ke atas permukaan air, terus mangapnya lebih sering dibandingkan yang biasanya. Nah, itu tandanya kalau oksigennya rendah, kurang. Nah, ketika itu sudah muncul, maka akan terjadi ikan itu mengalami stres. Ketika stres, maka nafsu makannya kurang. Nah, nafsu makan kurang, maka pertumbuhannya terhambat. Ketika pertumbuhan terhambat, tidak ada energi masukkan energi, makan gak enak, tumbuhnya terganggu, maka lama-kelamaan merana dan akhirnya terjadi kematian massal. Nah, di dalam kondisi ekstrim, kekurangan oksigen itu, itu tadi, mengalami kematian massal. Nah, terutama pada sistem budidaya yang intensif ya, dengan pada tebar tinggi. Nah, kalau kita hubungkan dengan suhu, maka terdapat hubungan yang mesra di mana antara suhu dan oksigen terlarut atau DO. Nah, sifatnya adalah inverse, di mana ketika suhu naik, maka oksigen terlarut atau DO ini turun. Nah, ketika suhu itu naik, maka oksigen turun, sehingga standar di dalam budidaya itu kan antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Itu sudah maksimal di 5 lebih sedikit lah, 5 mg per liter lebih sedikit. Ketika naik sampai 31, 32, 33 ataukah sampai di atas, nah itu oksigennya akan turun. Jadi ketika tadi hubungannya saya katakan hubungannya adalah hubungan antara suhu dan juga DO itu kan sifatnya inverse. Nah, inverse itu kalau satu naik maka satunya mengalami penurunan. Nah, ketika suhu naik drastis maka oksigen terlarut itu akan mengalami penurunan. Sehingga harus benar-benar kita kelola dengan baik suhu ini. Nah, kita lihat yang berikutnya, parameter kimia yang berikutnya adalah pH atau derajat keasaman. Nah, ini indikator yang menggambarkan konsentrasi ion hidrogen di dalam air, dan juga ini sangat berpengaruh terhadap reaksi kimia serta bioavailabilitas senyawa dalam perairan. Nah, biasanya kisaran optimalnya untuk pembenihan ikan itu dia di rentang 6,5 sampai 8,5 pH-nya. Nah, rentang ini mendukung stabilitas fisiologis dan juga aktivitas enzim itu bekerja maksimal di antara rentang itu 6,5 sampai 8,5 itu. Tidak boleh di bawah 6, tidak boleh di bawah 6,5. 6,5 atau di atasnya 8,5. Bisa, misalkan 6 masih bisa ditoleransi. 8 masih bisa ditoleransi, 7 masih bisa 8,5 ke 9. Nah, kalau kita lihat perubahan warna kisaran pH ini, yang kuning agak
kuning kehijauan ini masih bisa toleransi, turun sampai ke 6 ya. Nah, begitupun naik dia 9 ini, di angka 9 ini masih ke ini masih bisa, jangan sampai dia berubah menjadi biru. Nah, itu ketika terjadi perubahan pH secara ekstrim, nah maka menyebabkan gangguan osmoregulasi dan juga kerusakan jaringan insan. pH juga dia mempengaruhi tingkat keracunan bagi senyawa yang lain, seperti logam berat dan juga amonia. Pada pH yang rendah di bawah 6,5, maka kelarutan logam seperti aluminium dan besi itu akan meningkat, sehingga menyebabkan racun bagi ikan karena sifatnya toksik. Sebaliknya, kalau pH tinggi, di atas 8,5, maka proporsi daripada amonia bebas itu meningkat. Kalau dia meningkat, maka memiliki tingkat racun yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dengan nitrat. Oleh karena itu, maka stabilitas pH ini menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan kimia air. Selanjutnya, pada amonia ini kan produk utama dari ekskresi nitrogen oleh ikan serta hasil dekomposisi bahan organik, diantaranya sisa pakan dan juga kotoran ikan atau feses. Nah, di dalam perairan, amonia ini berada dalam dua bentuk yang kita kenal dengan amonia bebas atau NH3, yang itu sifatnya toksik, dan juga dalam bentuk amonium. Amonium ini bentuknya, rumusnya itu NH4+. Nah, yang sifatnya itu kurang berbahaya. Jadi amonia bebas NH3 ini sifatnya beracun, sedangkan amonium ya, itu sifatnya kurang berbahaya. Keseimbangan antara kedua bentuk ini keseimbangan antara NH3 dan juga NH4+ ini dipengaruhi oleh pH dan suhu. Nah, karena peningkatan dari pH dan suhu ini akan meningkatkan proporsi NH3. Jadi sebisa mungkin kita menjaga pH dan juga suhu itu stabil, sehingga tidak meningkatkan amonia maupun amonium. Nah, kalau kita tarik pada aspek fisiologis, maka amonia bebas atau NH3 ini dia merusak jaringan insan. Dia juga mengganggu difusi oksigen, serta dia juga mempengaruhi sistem saraf pusat pada ikan. Nah, ketika akumulasinya menjadi tinggi, akumulasi ini terjadi pada kondisi manajemen pakan yang kemudian tidak efisien ataupun pada kepadatan tebar yang tinggi, sehingga pengendalian amonia ini menjadi prioritas utama di dalam manajemen kualitas air, terutama melalui sistem filtrasi biologis yang memanfaatkan bakteri nitrifikasi.
Sebaliknya pada poin keempat, yaitu nitrit dan juga nitrat. Nah, NO2- sama dengan NO3- ini nitrit dan nitrat ini adalah produk lanjutan dari proses nitrifikasi. Nah, yaitu oksidasi amonia oleh bakteri autotrof. Seperti bakteri autotrof ini diantaranya yang bekerja di dalam nitrifikasi itu adalah Nitrosomonas dan juga Nitrobacter. Ya. Nitrit ini sifatnya sangat toksik karena dapat mengganggu kemampuan darah di dalam mengikat oksigen melalui pembentukan methemoglobin. Nah, satu kondisi yang kita kenal dengan methemoglobinemia atau brown blood disease. Nah, ketika terjadi kondisi ini, meskipun oksigen tersedia di dalam air, tetapi ikan itu tidak dapat memanfaatkannya secara efektif karena itu tadi, kemampuan darah dalam mengikat oksigen itu rendah, sehingga akan menimbulkan gejala kekurangan oksigen. Nah, sementara itu nitrat ini adalah senyawa bentuk nitrogen yang kemudian lebih stabil dan juga relatif kurang mengandung racun. Tetapi kalau kondisi konsentrasinya tinggi, itu ya bisa juga menyebabkan stres yang akut, juga dapat juga menurunkan pertumbuhan mengalami penurunan dan juga gangguan pada reproduksi. Sehingga meskipun nitrat ini dianggap lebih aman, tetapi harus dijaga akumulasinya, harus dikendalikan, jangan sampai akumulasinya tinggi, gitu ya. Nah, biasanya pengendaliannya itu kita lakukan dengan melakukan pergantian air, ya, pergantian air 10%, ya, 10% per hari ataukah 20% dalam satu minggu. Nah, kita ganti airnya, kita buang air 20% dalam satu minggu, ditambahkan. Kalau mau harian berarti 10% per hari. Nah, ataukah juga langkah kedua yang bisa kita lakukan untuk menjaga ini adalah kita melakukan pendekatan biologis. Nah, pendekatan biologis ini itu namanya fitoremediasi. Fitoremediasi ini adalah memanfaatkan tanaman-tanaman air itu yang mengikat amonia, yang mengikat nitrogen di dalam air. Apakah nitrogen itu bentuknya adalah amonia atau bentuknya nitrit ataupun nitrat? Nah, itu diikat oleh tanaman-tanaman air. Nah, selanjutnya kita di dalam proses analisis kualitas air umumnya itu ada tiga. Biasanya yaitu pengukuran in situ, analisis laboratorium, dan juga monitoring berkala. Nah, ketiga-tiganya ini mencerminkan satu sistem evaluasi kualitas air yang terintegrasi, di mana masing-masing metode itu kan dia punya fungsi spesifik, namun saling melengkapi dalam menyediakan data yang akurat, yang representatif, dan juga aplikatif untuk pengambilan keputusan di dalam manajerial pembenihan ikan. Nah, pengukuran itu in situ itu kan pengukuran langsung atau pengamatan langsung di lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperoleh data kualitas air itu secara cepat dan secara real time. Nah, biasanya kalau pengukuran langsung itu parameternya terbatas. Nah,
dia hanya mengambil parameter terbatas, tapi parameter itu penting. Parameter yang dinamis, parameter yang sifatnya dinamis dan juga dapat berubah dalam waktu singkat. Seperti apa? Seperti suhu. Suhu kan dinamis, kan berkembang kan. Nah, selain suhu itu ada DO atau oksigen terlarut, ada pH dan juga ada kecerahan. Nah, 4 parameter ini sangat dinamis perubahannya. Nah, jadi cepat berubah. Nah, ini yang biasanya di pengamatan analisis kualitas airnya, pengamatannya, pengukurannya dilakukan secara in situ atau langsung di lapangan. Nah, itu. Nah, sedangkan analisis laboratorium ini adalah tahapan lanjutan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperoleh data yang lebih akurat dan juga lebih spesifik dan juga mendalam terhadap parameter kualitas air yang tidak dapat kita ukur secara langsung di lapangan. Nah, biasanya digunakan adalah metode spektrofotometri, ada metode gravimetri, ada juga metode mikroskopi. Nah, kita bedah satu-satu. Dalam spektrofotometri, spektrofotometri itu digunakan untuk menganalisis konsentrasi senyawa kimia seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip absorbansi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, spektrofotometri ini punya sensitivitas tinggi dalam mendeteksi konsentrasi senyawa dalam skala rendah, sehingga sangat penting di dalam mengidentifikasi potensi racun sejak dini. Nah, sementara itu metode gravimetri ini digunakan untuk menganalisis TSS, total suspended solid, melalui proses penyaringan, pengeringan, dan juga penimbangan residu padatan yang memberikan gambaran tentang tingkat pencemaran fisik dalam air. Nah, selanjutnya adalah metode mikroskopi. Metode mikroskopi ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan menghitung kelimpahan plankton, baik fitoplankton maupun zooplankton, sebagai indikator biologis kesuburan perairan dan juga ketersediaan pakan alami bagi larva. Nah, sehingga analisis laboratorium ini dia memberikan validasi ilmiah terhadap kondisi kualitas air serta menjadi dasar dalam evaluasi jangka panjang. Nah, pada metode yang ketiga, yaitu metode monitoring berkala, ini sebagai strategi pengelolaan kualitas air yang dilakukan secara sistematis dan juga terjadwal. Kenapa harus sistematis dan terjadwal? Karena untuk memastikan bahwa stabilitas lingkungan dalam perairan itu terus terjaga. Nah, pada praktiknya, parameter yang bersifat fluktuatif seperti suhu, DO, dan pH itu dipantau setiap hari karena perubahan kecil dari parameter suhu, DO, dan pH ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi fisiologis ikan. Jadi parameter kimia yang bersifat akumulatif seperti amonia dan nitrit itu dipantau secara mingguan untuk mendeteksi peningkatan senyawa toksik akibat aktivitas metabolisme dan sisa pakan. Sementara analisis biologis seperti komunitas plankton dan mikroorganisme itu dilakukan secara bulanan untuk mengevaluasi
keseimbangan ekosistem perairan secara keseluruhan. Nah, jadi kalau harian itu parameter fisika seperti DO, suhu, pH itu harus dipantau secara harian. Sedangkan untuk amonia dan nitrit itu dipantau mingguan, monitoringnya mingguan. Nah, sedangkan untuk analisis plankton, bakteri dan lain-lain itu biasanya bulanan. Nah, kenapa? Karena pendekatan metode monitoring berkala ini sebagai langkah untuk deteksi dini terhadap perubahan kualitas air, pencegahan terjadinya kematian massal, serta sebuah upaya untuk optimalisasi produktivitas pembenihan melalui pengambilan keputusan berbasiskan pada data. Itu. Nah, secara lanjutan, kalau kita melihat terkait dengan interaksi antara parameter kualitas air di dalam sistem pemijahan ikan, itu secara konsepsi dapat kita melihat bahwanya titik tekannya bahwa setiap parameter lingkungan itu dia tidak bekerja secara sendiri-sendiri atau independen, melainkan dia saling mempengaruhi dalam satu jaringan hubungan yang kompleks. Nah, di dalam perspektif ekologi perairan dan juga dalam manajemen pembenihan, kualitas air itu harus kita pahami sebagai satu sistem dinamis yang punya keterkaitan kausal antar variabel. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pada salah satu parameter dapat memicu perubahan yang berantai, efek dominonya pada parameter lainnya, yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada kondisi fisiologis ikan, keberhasilan reproduksi dan juga kelangsungan hidup larva. Kita lihat yang pertama, contohnya pada interaksi antara suhu, DO, dan stres ikan. Nah, ketika suhu naik, itu akan menyebabkan penurunan oksigen. Ketika penurunan oksigen, maka pengaruhnya pada stres pada ikan. Jadi pengaruhnya pasti. Kenapa terjadi seperti itu? Karena peningkatan suhu ikan itu akan menurunkan kelarutan oksigen, karena secara fisik kemampuan air itu untuk melarutkan gas itu berkurang pada suhu yang tinggi. Nah, sementara pada sisi yang lain, suhu yang tinggi juga meningkatkan laju metabolisme ikan, yang berarti ketika suhu tinggi dia butuh oksigen yang lebih banyak. Padahal ketika suhu tinggi itu oksigennya berkurang. Sedangkan ikan itu butuh oksigen yang banyak karena metabolismenya tinggi. Nah, apa nggak stres itu ikan? Ketika dia harus butuh oksigen banyak, ketika suhu tinggi ternyata pasokan oksigen dalam air itu mengalami penurunan karena suhunya tinggi. Ini ya. Hal yang sama juga terjadi pada interaksi hubungan yang kedua, di mana interaksi antara pH dan juga amonia itu dia menunjukkan hubungan kimia yang sangat penting dalam menentukan tingkat toksisitas, tingkat keracunan di dalam sebuah lingkungan. Nah, kita tahu bahwa di dalam perairan amonia itu kan berada dalam dua bentuk keseimbangan, yaitu amonia bebas NH3 dan juga yang bersifat toksik. Nah, NH amonia bebas ini, NH3 ini sifatnya toksik, dan juga amonium atau NH4+ yang sifatnya lebih aman. Nah, ketika pH itu meningkat, nah maka keseimbangan ini akan bergeser. Ketika suhu tinggi,
ketika pH tinggi, maka amonia ini akan bergeser dan akan meningkatkan amonia bebas, akan meningkatkan NH3. Sehingga tingkat keracunan, meningkatkan tingkat racun di dalam air. Nah, ini juga berarti bahwa pada kondisi pH tinggi, meskipun konsentrasi total amonia itu tidak berubah, tetapi tingkat bahayanya menjadi lebih besar. Ya, jadi pH tinggi itu tidak menyebabkan amonia tambah banyak, tetapi tingkat keganasannya lebih tinggi. Itu yang terjadi. Nah, ketika itu menjadi lebih ganas, maka dia akan dampaknya adalah terjadinya kerusakan pada jaringan insang, dia mengganggu proses difusi oksigen, dia mengganggu sistem saraf. Nah, pada akhirnya akan menurunkan daya tahan tubuh ikan, sehingga terjadi kematian. Nah, itu. Ataukah kita juga melihat pada yang interaksi hubungan yang ketiga, yaitu antara TSS, oksigen terlarut, dan juga bakteri patogen, di mana ketika TSS-nya tinggi, maka oksigen terlarutnya akan menjadi rendah. Nah, ketika itu terjadi, maka patogennya, bakteri patogennya akan menjadi banyak. Nah, kenapa? Karena TSS itu meningkat, itu disebabkan karena akumulasi bahan organik seperti sisa pakan, feses. Nah, bahan organik ini akan mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme heterotrof. Nah, proses dekomposisi bahan organik ini membutuhkan oksigen. Padahal oksigen itu dibutuhkan ikan untuk proses metabolisme tubuh, untuk pertumbuhan dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi proses dekomposisi, maka ketersediaan oksigen di dalam air itu akan mengalami penurunan. Karena saling berebut antara ikan untuk bernafas, untuk metabolisme, dan juga untuk proses dekomposisi bahan organik. Nah, ketika itu terjadi, maka akan mengganggu. Itu yang terjadi. Jadi semuanya saling keterkaitan, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pada bagaimana kemudian kita memanage kualitas air itu di dalam pembenihan. Nah, ini menjadi penting di dalam mengendalikan lingkungan perairan melalui apa? Melalui intervensi secara teknis, serta harus berdasarkan pada data kualitas air. Nah, untuk pembenihan sendiri, kualitas air itu kan tidak hanya ditentukan oleh kondisi awal sumber air, tetapi juga oleh bagaimana sistem itu kita kelola secara dinamis untuk apa? Untuk menjaga stabilitas parameter fisika, kimia, dan biologi air agar kemudian itu tetap berada dalam kisaran optimal bagi perkembangan embrio dan juga larva. Nah, upaya mengelola kualitas air itu mencerminkan pada prinsip-prinsip dasar dalam rekayasa lingkungan. Aerasi misalnya. Aerasi itu kan berperan dalam meningkatkan konsentrasi oksigen melalui difusi gas dari udara ke dalam air. Nah, selain mendukung respirasi ikan, aerasi itu juga mempercepat proses oksidasi daripada bahan organik dan juga meningkatkan aktivitas bakteri aerob. Nah, bakteri aerob ini perannya dalam dekomposisi daripada limbah. Nah, intervensi yang kedua yang bisa dilakukan adalah water exchange atau pergantian air. Nah, ini sebagai
strategi untuk mengurangi akumulasi senyawa-senyawa toksik seperti amonia dan juga nitrit, sekaligus menstabilkan parameter seperti suhu dan juga pH. Tetapi aktivitas pergantian air ini bergantung pada kualitas daripada sumber air yang kita gunakan. Intervensi lanjutan adalah filtrasi mekanik dan juga biologi. Nah, filtrasi ini penting di dalam proses sistem resirkulasi, di mana filtrasi mekanik itu tujuannya adalah menyaring TSS, ya, menyaring partikel padat TSS. Sedangkan filtrasi biologi itu dia memanfaatkan mikroorganisme, khususnya bakteri nitrifikasi, untuk mengkonversi amonia menjadi nitrat yang lebih aman. Itu yang paling penting. Intervensi selanjutnya itu adalah feeding management atau mengelola pakan. Ini aspek yang cukup krusial, karena pemberian pakan itu yang terlalu berlebih itu akan meningkatkan beban organik di dalam air. Nanti pada akhirnya kualitas airnya memburuk. Dan yang terakhir, intervensi yang bisa dilakukan adalah penggunaan probiotik. Nah, karena tujuan daripada probiotik itu adalah menyeimbangkan komunitas mikroba di dalam air. Jadi menghambat pertumbuhan, di mana probiotik ini dia akan menghambat pertumbuhan bakteri patogen serta meningkatkan efisiensi daripada dekomposisi bahan organik. Nah, upaya-upaya ini, intervensi kelima ini, baik itu aerasi, water exchange, filtrasi, terus feeding management, dan juga penggunaan probiotik, ini tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas lingkungan perairan dan juga mencegah fluktuasi yang ekstrim yang dapat memicu pada stres organisme. Nah, itu tujuannya di sana. Nah, ini studi kasusnya bisa dipahami, bisa teman-teman baca. Ini kan dinamika umum yang dapat terjadi dalam sistem pembenihan intensif, di mana pada tebar tinggi menyebabkan peningkatan produksi limbah. Produksi limbah ini baik itu limbah metabolik dan juga sisa pakan ini. Kondisi ini memacu akumulasi amonia dalam air. Amonianya akan meningkat, yang sifatnya toksik bagi ikan. Dia tidak hanya merusak insang, tetapi mengganggu respirasi dan juga mempengaruhi sistem saraf dan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga ikan itu stres dan lama-lama akan mengalami kematian. Ini secara umum yang bisa kita pahami bahwasanya analisis daripada kualitas air di dalam pembenihan ikan itu sebagai sistem terpadu yang menggabungkan evaluasi parameter fisika, kimia, dan biologi untuk mencapai kondisi lingkungan yang optimal. Ini kemudian penting untuk melakukan pendekatan yang secara kompleks antar parameter yang saling mempengaruhi. Jadi perlu pendekatan evaluasi terpadu yang memastikan bahwa seluruh komponen lingkungan itu tetap berada dalam kisaran yang mendukung proses fisiologi ikan, mulai dari pemijahan, fertilisasi, hingga perkembangan larva. Dan itu harus dipantau secara rutin dan konsisten, agar supaya kita dapat mendeteksi perubahan lingkungan secara dini. Perlu monitoring secara berkala ini. Menjadi penting juga bahwasanya harus diperhatikan adalah
penerapan daripada penggunaan teknologi pengelolaan air yang tepat. Ini sebagai faktor pendukung dalam menjaga kualitas air. Nah, tadi seperti kita singgung terakhir, penggunaan aerasi, filtrasi, mekanik maupun biologi, terus kemudian penggunaan biofilter, aplikasi daripada probiotik. Nah, itu adalah beberapa hal, contoh-contoh intervensi yang dapat kita lakukan untuk mengontrol parameter kualitas air. Itu teman yang dapat disampaikan dalam pertemuan kali ini. Tak bosan-bosannya saya menghimbau untuk teman-teman sekalian untuk rajin-rajin membaca, mencari sumber referensi yang lain untuk membuka wawasan teman-teman untuk memahami pentingnya analisis kualitas air ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.